Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, unjuk penyesalan, banjir air mata hingga luapan emosi disuguhkan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua selama 3 bulan terakhir ini. Tentunya Jaksa Penuntut Umum atau JPU ini telah membacakan tuntutan kepada 5 terdakwa selain hukuman seumur hidup yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Verdi Sambo. Ini bukan hukuman maksimal atau hukuman mati. Yang menjadi sorotan lain di hari ini adalah tuntutan JPU kepada Eliezer atau Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Seolah keadilan atau terjadi paradigma terbalik begitu terhadap penegakan keadilan bagi masyarakat bahwa Richard Eliezer malah dituntut 1,5 kali lebih berat dibandingkan terdakwa lain, yaitu 12 tahun penjara. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini TVRI bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Anti Klimaks Drama Sambo. Dan sudah hadir sejumlah narasumber baik secara virtual maupun secara fisik di Studio 7 TVRI. Kita akan sapa terlebih dahulu Bang Saur Siagian, Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan. Bang Saur, selamat malam, salam Selamat sehat. malam. Ya, saya Jaya di Tampak sebagai penasehat dari Tampak. Iya, penasehat Tampak juga ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Saur sudah bergabung bersama kami Terima di kasih. malam hari ini. Yang juga tersambung via daring malam hari ini via Zoom ada Prof. Gayus Lumbunan, Hakim Agung periode 2011-2018. Prof. Gayus, selamat malam, salam sehat Prof. Selamat malam Mas Ardi. Baik, Selamat malam. siap, terima Semuanya kasih. ada Selamat Saur, malam, Ibu Prof. Sama semuanya. Rani, selamat malam dan yang lain. Ya. Terima kasih bisa ketemu. Baik, terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari mendiang Yosua Huta Barat. Bang Yonatan, selamat malam, salam sehat Bang Jo. Selamat malam Mas Jaya, salam sehat semua Salam narasumber. sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Reni Kusumo Wardani, Ketua Asosiasi Psikolog Forensik. Bu Reni, selamat malam. Assalamualaikum, salam sehat Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Jai. Selamat Baik. malam, Bapak narasumber. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga paman dari Richard Eliezer, Om Roy Pudiang. Om Roy, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Om Roy. Waktu Indonesia Tengah, meskipun malam-malam kita masih membahas diskusi malam hari ini terkait dengan anti klimaks drama Sambo. Nanti kita akan mencoba juga menghubungi dari Bunda mendiang Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjutak yang masih belum bergabung bersama kami. Mungkin nanti di tengah-tengah nanti kita akan mencoba menghubungi kembali. Saya akan ke Om Roy terlebih dahulu. Om Roy masih dengar suara saya dengan jelas ya Om Roy? Iya, masih. Baik, Om Roy, tentunya publik saat ini menjadi sorotan adalah terkait dengan tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer sebagai justice kolaborator 12 tahun penjara. Artinya saya akan meminta bagaimana sebetulnya suasana batin dari keluarga Richard Eliezer sendiri. Mungkin Om Roy bisa mengungkapkan di Fokus Terkini TVRI bagaimana pula tanggapan terkait dengan 12 tahun penjara. Kalau kita lihat tadi bagaimana Eliezer sempat menangis dan juga berpelukan terhadap kuasa hukumnya juga, ini juga suatu ekspresi juga begitu terkait dengan dakwaan yang saat ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Om Roy. Ya, selamat malam semuanya. Saya mewakili keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Tetap mengikuti sidang ponakan kami. Tapi waktu sidang tuntutan kami, tadi siang, kami keluarga besar merasa terkejut dengan tuntutan yang 12 tahun penjara. Jadi kami tidak menyangka Richard Barada Eliezer ini bisa dituntut sedemikian begitu. Ya. Sebab kami tahu anak kami ini, keponakan kami ini adalah seorang justice kolaborator, pengungkap fakta. Baik. Tapi kami heran, kami terkejut dengan tuntutan yang
ada 12 tahun itu, 12 tahun penjara. Ya. Tentunya kami memahami begitu suasana batin dari keluarga Richard Eliezer yang tentunya terkait dengan tadi 12 tahun penjara, ini masih dakwaan dari jaksa penuntut umum. Saya akan ke Bang Yonatan. Bang Yonatan, artinya kalau dari pihak keluarga Brigadir Yosua sendiri seperti apa tanggapannya terkait dengan 12 tahun penjara bagi Eliezer, lalu juga untuk Putri Chandrawati 8 tahun penjara begitu, dan sebelumnya juga Verdi Sambo seumur hidup, dan juga Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal 8 tahun penjara. Bang Yo. Baik Mas, ada gium hukum yang mengatakan lex semper debit remedium, yang artinya adalah hukum akan selalu memberi obat. Namun hari ini keluarga menelan obat yang sangat pahit terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang disampaikan kepada terdakwa. Karena dalam hal ini di perspektif korban, tentunya saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum tentu kami akan berjuang sekuat tenaga untuk membela korban dalam hari ini adalah almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi begini Mas, terkait dengan hukuman apa yang setimpal maupun tuntutan apapun itu, tidak akan pernah ada yang bisa mengembalikan nyawa seorang almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semaksimal apapun hukuman tetap juga sama, tidak akan bisa mengembalikan almarhum kepada keluarga. Jadi apalagi kalau hukumannya bukan hukuman maksimal. Yang maksimal saja tidak bisa mengobati. Apalagi kalau kita melihat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini, sungguh sangat jauh dari 340 yang dimana disampaikan dalam uraian jaksa itu sendiri. Ini juga berlaku kepada terdakwa lainnya, yang dimana peran serta masing-masing terdakwa, bagaimana keterlibatan, bahkan disampaikan khususnya Putri Chandrawati terlibat sejak awal perencanaan, baik masuk ke dalam tahap eksekusi, begitu ya, dan pelaksanaan, meskipun yang bersangkutan bukanlah aktor yang melakukan eksekusi atau bukan eksekutornya, tetapi kan sudah jelas keterlibatan perbantuan-perbantuan, sehingga hal tersebut, eksekusi terhadap almarhum itu bisa terjadi, karena di sini memang ada keterlibatan banyak pihak dalam hal ini terdakwa. Sehingga kami melihat apa yang disampaikan hari ini oleh jaksa penuntut umum menurut kami jauh sekali dari harapan keluarga. Sehingga luapan-luapan emosi yang memang mungkin keluarga ini awam terhadap hukum, tetapi setidaknya keluarga ini mengerti akan keadilan. Sehingga yang dirasakan adalah terkait apa yang disampaikan jaksa penuntut umum pada hari ini masih jauh dari kata keadilan menurut kami keluarga korban. Saya rasa demikian, Mas. Ya, masih jauh dari kata keadilan, apalagi tadi diungkapkan oleh Bu Rosti. Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi Bu Rosti begitu, melihat bagaimanakah tadi begitu kagetnya dengan tuntutan JPU terhadap Putri Chandrawati, apalagi yang 8 tahun penjara. Saya akan ke Bang Sior, sebelum saya akan tanyakan ke Prof. Gaus. Bang Saur, artinya terkait dengan tuntutan dari JPU ini, apalagi kepada Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati yang menjadi sorotan hari ini begitu. Seolah anti klimaks, Bang. Maksudnya ini kan meskipun nanti bolanya ada di hakim begitu untuk vonisnya. Anda melihatnya seperti apa? Saya kira kita berterima kasih kepada TPRI memberi judul anti klimaks drama Sambo dalam konteks proses ya. Artinya saya setuju tema ini anti klimaks drama atau persidangan Sambo dan kawan-kawan dalam konteks proses. Karena toh nanti yang memutuskan ini adalah hakim yang mulia yang 3 majelis itu setelah kemudian ada pledoi, kemudian syukur-syukur ada replik dan duplik, kemudian diputus. Artinya masih ada harapan untuk hukuman maksimal begitu ya, saya Bang Saur? mau tema kita yang menurut saya sangat visioner ini juga educated. Kami berharap juga misalnya katakanlah Eliezer yang sudah kemudian dari awal komit untuk membongkar, kita kemudian juga jangan dibebani seperti kemudian lepas harapan. Tema kita ini sendiri. Kemudian pers kemudian membuat diskursus, saya selalu mengatakan ini juga bagian tanggung jawab kita yang berperan membongkar peristiwa kejahatan daripada Sambo. Kekuatan publik sangat luar biasa. Kenapa? Konkret saja, misalnya tampak. Tampak kami kan tidak pihak langsung, tetapi kamilah yang melaporkan ada dugaan bukan tembak-menembak, tetapi ada
pembunuhan kepada sidang kode etik dan Sambo kemudian dipecat dan kemudian kepolisian sudah melaporkan soal laporan kita. Dan tampak turut ikut serta ya. Itu juga. Nah, awal tentu di prosesnya. situ adalah karena peran daripada pers Ya. kepada publik. Nah, diskursus ini katakanlah tidak sampai ke ruang pengadilan, katakanlah menjadi alat bukti atau barang bukti, tetapi tangisan. Kemudian tanggung jawab publik itu juga pasti juga sampai ke telinga hakim. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya begini. Sadar enggak bahwa salah satu prestasi dalam konteks pembangunan hukum misalnya ada namanya Undang-Undang LPSK. Di mana untuk membantu penegak hukum mengungkap suatu peristiwa pidana, kemudian diberilah namanya itu justice collaborator. Pertanyaan saya misalnya malam ini Jai, andaikan tidak ada peran daripada justice collaborator, apakah jaksa penuntut umum, apakah polisi dengan penyidikannya, yang dulu drama yang kita belah di Duren 3, ini terungkap. Enggak, karena memang udah sangat sempurna melibatkan hampir 98 polisi untuk menutupi pembunuhan daripada Yosua, kemudian dengan peran daripada Eliezer, kemudian diungkap ini. Jai, inilah yang dibawa oleh jaksa penuntut umum hasil penyidikan. Presiden kita meminta supaya kasus ini kemudian diterang benderang, kemudian Kapolri mengatakan harus diusut tuntas. Setelah 2 kali bertemu meyakinkan saudara Eliezer, kemudian ini terungkap. Makanya dalam konteks hukum tersebut bahwa menghargai perintah daripada undang-undang itu setidaknya seorang justice collaborator adalah orang yang paling rendah yang dituntut. Tapi hari ini saya tidak tahu bagaimana seorang konstruksi hukum yang dibangun jaksa penuntut umum, mengapa misalnya ada perancana yang sama-sama ini yang 340 menurut daripada jaksa penuntut umum kemudian sah dan meyakinkan, kemudian juga para otaknya kemudian dituntut 8 tahun, sementara justice collaborator hanya adalah 12 tahun. Di situ kita mengatakan ini sama dengan membuat masyarakat andaikan dia terpanggil untuk membongkar, kemudian juga hati-hati, jangankan saya kemudian membongkar, tetapi paling tidak ekspresi yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum itu dibayangi ketakutan. Dia sudah diancam oleh para pelaku ini, kemudian dianggap dia pengkhianat, tetapi jaksa penuntut umum juga menuntut bahkan lebih tinggi daripada orang yang merancang pembunuhan daripada Yosua. Itu menurut saya, Saudara Jaya. Saya akan langsung ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, tadi Bang Saur mengatakan artinya ini kan peran dari justice kolaborator harusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan begitu. Menurut Anda, Prof. Gayus? Ya, selamat malam dan terima kasih Mas Ardi ya. Saya mencoba untuk mohon maaf kepada semua pihak kalau saya berpendapat yang agak berbeda, tetapi saya mengutarakan dengan ketulusan hati saya sesuai dengan aturan dan faham terhadap apa itu justice collaborator. JC itu orang yang memang diberikan keistimewaan, dilindungi keselamatannya. Karena apa? Karena dia mengemban beban yang berat. Dia harus bisa termasuk mengungkapkan, tapi dia harus bisa berkolaborasi dengan penegak hukumnya perkara ini. Lalu apa yang ingin saya katakan? Yang pertama, kalau ini disebut sebagai JC, bukan hanya Eliezer, tapi semua JC ya. Itu kalau di penguat fakta dalam kasus ini juga bukan saksi korban, ibu dari ibu korban Yosua dari Jambi itulah yang membongkar ketika dia minta peti dibuka. Itu aslinya itu, bahwa dialah pengungkap perkara ini. Kalau ini tidak terungkap dengan ulas dan sebagainya, tidak ada istilah JC, tertutup semua, habis, selesai, tembak-menembak. Seperti apa disampaikan oleh Bang Saur tadi, selesai. Apakah ada JC di sana? Tidak ada. Yang ada adalah peniup peluit, whistleblower yang ada. Yang orang dengan tulus, tidak terikat, tapi dia menyuarakan sebuah peristiwa yang tertutup ini. Itu pandangannya pertama. Saya lanjutkan. JC mempunyai 2 sisi. Yang satu adalah satu kehormatan, di hukum percobaan bisa dibuat perlindungan sekuatnya dari gangguan pihak lain, tentu dibongkar.
dan dia dihukum paling ringan di antara pihak yang lain. Itu. Tetapi di sisi lain, seorang tersangka yang diberikan predikat JC ini mempunyai beban deliktum namanya. Deliktum adalah beban yang mana dia harus bertanggungjawabkan, yaitu menembak. Walaupun di pasal 51 disebutkan adalah menembak atas perintah dibebaskan. Ayat 2-nya dibaca. Sebuah perintah yang tidak sah, yang tidak punya kewenangan bagi pemberi perintah, wajib untuk tidak dilaksanakan menurut aturan internal Polri juga dan eksternal, yaitu Perkap dan Perpol. Pasal 11 menyebutkan semua perintah dan yang diperintah wajib memperhatikan dan untuk tidak dilakukan kalau melanggar dari beberapa asas, beberapa norma, yaitu norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Nah, ini dilakukan apa tidak? Tidak dipegang oleh dua-duanya, baik yang memerintah maupun yang diperintah. Artinya menjadi tidak sah perintah itu. Di ayat 2-nya, di pasal 51. Ini jarang diungkapkan di pengadilan. Saya ada pengamat yang mengamati persidangan ini. Saya intens betul ini. Nah, ini nggak diungkapkan. Jadi orang terfokus ke ayat 1. Ini menghibur ini. Dia tidak akan dihukum. Itu seperti taken for granted, ya. Dijamin nggak dihukum karena dia memang teringan kalau dihukum. Itu salah paham, salah kaprah pemahaman JC. JC adalah orang yang mempunyai kolaborasi dengan penegak hukum, itu arti dari JC. Jangan disartikan juga nanti beban yang berat ini tiba-tiba muncul karena tadinya merasa ringan. Sekarung ini dianggap cuma 1 kilo, kan diberitakan begitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya dari pihak Eliezer ini mempersiapkan pledoi mestinya yang lebih kuat daripada mengharapkan satu JC-nya. Karena ada 2 sisi tadi. Ya, itu seawal dan itu nanti boleh kita kembangkan. Ada deliktum, beban bagi dia ini sebagai seorang JC yang memiliki beban juga sebagai pelaku yang langsung menimbulkan matinya orang bersama dengan yang memerintah. Baik. Ya, Prof. Gayus, nanti kita akan minta tanggapan Bang Saur seperti apa, tapi usai jeda kita akan kembali karena memang ada Bu Rosti Simanjuntak yang sepertinya akan bergabung bersama kami di diskusi kita di Fokus Terkini TVRI. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.